Lalu sampai sekarang itu ada puluhan miliar dari pusat sampai sekarang nggak bisa digelontorkan untuk pengembangan itu karena lagi-lagi komunikasi. Enggak lah. Nah, jadi ada. Kalau boleh saya bercarut di sini, bercarut saya. Enggak, Bung Eros hantam aja, anak pernah ada urusan kan. Bung Eros kan digaji tidak oleh Pemprov Sumbar kan. Tidak. Siapa yang salah, mau gubernur salah sikat, wali kota salah sikat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makam Cafe and Resto, ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat, kembali hadir menyapa pemirsa sedunia. Hari ini kita hadir dalam membicarakan sebuah hal yang penting yang harus para pemirsa tahu, yaitu warisan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO terancam gagal. Warisan itu bernama Ombilin Heritage Ombilin Coal Mining 2019. Dari Sawalunto itulah peradaban dibangun karena munculnya tambang-tambang batu bara di saat itu. Sehingga itu putra-putra Minang ini banyak menjadi intelektual karena adanya gerakan industri yang berawal dari kota Sawalunto. Hari ini kami akan membahas itu karena persoalan negeri kita ini selalu latah dengan launching. Sedikit-sedikit launching, sedikit-sedikit geopark dengan brevet internasionalnya. Tapi dalam tindak lanjutnya nol besar. Nehi kata orang Belanda. Kata orang India. Saya ditemani oleh orang yang tidak asing lagi dan juga sekaligus pemerhati dari warisan dunia yang telah ditetapkan di UNESCO. Indonesia itu punya 5 warisan dunia yang telah ditetapkan. Salah satunya ada di kota Sawalunto, Sumatera Barat. Selamat siang Bung Eros. Selamat siang, Bung Toat. Beliau adalah penggiat sekaligus akademisi sekaligus pemerhati pariwisata. Kalau kita bicara ini Bung Eros, ini kalau sempat ketetapan UNESCO itu, yaitu badan dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu dibatalkan hanya karena persoalan tetek bengek ini. Ini apa dampaknya bagi Sumatera Barat khususnya ini, Bung Eros? Silakan, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bung. Terima kasih Bung Toat. Ini pemirsa mungkin banyak yang belum tahu bahwa di Sumatera Barat ini kita punya warisan budaya, warisan dunia yang sudah ditetapkan dari tahun 2019. Tapi mungkin karena 2020-2021 ini pandemi agak kurang eksposnya. Betul. Tapi untuk mencapai menjadi warisan dunia ini tidak mudah. Betul. Ini sudah diusahakan oleh wali kota Sawalunto waktu Pak Amran Nur dari sejak 2001. Ya. Perjalanan cukup panjang sampai 2018 persiapan dan diusulkan menjadi World Heritage di UNESCO itu 2018 dan akhir 2019 kemudian diputuskan bahwa ini ditetapkan menjadi warisan dunia dengan nama warisan tambang batubara Ombilin Sawalunto. Cuman ini tidak hanya di Sawalunto karena proyek sebenarnya tambang di Sawalunto ini adalah proyek besar waktu zaman Hindia Belanda ini, Bung Toat. Untuk membuat tambang di Sawalunto ini diperlukanlah sebuah teknologi yang baru yang belum ada waktu itu ini. Sehingga perlu juga ada penelitian yang cukup intens dimulai waktu itu oleh De Graef. Beliau sendiri meninggal, tapi kemudian informasi tentang tambang ini diteruskan oleh Belanda. Akhirnya dibukalah TBO, waktu itu namanya TBO, untuk mengangkut hasil tambang. Dibuatlah rel kereta api sampai ke Teluk Bayur. Untuk mengangkut hasil tambang sampai ke Hindia Belanda dan wilayah dunia lainnya dibuatlah Eemshaven. Jadi ini mega project. Untuk menciptakan tenaga ahli lokal, kemudian dirintislah ITB namanya sekarang. Sekolah pembentuk engineer tambang ini. Jadi ini mega project yang besar sekali. Tidak hanya lokasinya di Sawalunto. Yang dilewati itu adalah Sawalunto,
kemudian Kabupaten Solo, Kota Solo, Padang Panjang, Padang Pariaman, kemudian Kota Padang. Ya. Tentu merangkainya menjadi sebuah proposal warisan dunia tidak gampang. Ditetapkan 2019, 5 tahun kemudian 2024 berarti ya akan dievaluasi. Sampai sekarang masalahnya hanya karena belum ada badan pengelola. Ya. Jikalau ini tidak ada, ini dibatalkan. Bisa jadi dibatalkan. Sedih kita ya. Iya, perjuangan yang panjang. Ya. Untuk menjadi warisan dunia, perjuangan yang panjang. Sudah ada, tapi tidak dikelola dengan baik. Seperti yang Bang Tua tadi kan, kita sibuk membangun, membuat. Setelah ada, mau diapakan? Nah, euforia masyarakat negeri kita ini adalah euforia launching. Launching. Ya. Ketika di launching, ya osennya nggak tanggung-tanggung. Semua media meliput, semua ada pariwara, inilah warisan dunia. Ya. Tapi dalam proses tindak lanjut, ini kejadiannya. Ya. 1 tahun, 2 tahun ke depan, kalau ini juga tidak disikapi, yang akan membatalkan itu kan tetap UNESCO kan, karena ada agreement-nya terkait itu. Iya, semuanya ada, harus ada badan pengelola. Di Indonesia sebenarnya kan punya 5. Ya. Pertama itu di Candi Borobudur, Ya. 91. Sampai sekarang pun Candi Borobudur sebenarnya tidak punya badan pengelola yang utuh gitu. Tapi Candi Borobudur punya balai konservasi yang mengurus candi. Kemudian punya badan otorita yang mengurusi penjualannya. Nah, di Sawalunto yang warisan tambang batubara Ombil ini belum ada. Pemerintah memang sudah melakukan banyak usaha. Karena badan pengelola ini harus menurut undang-undang itu harus dari pusat, karena ketika dibentuk dia ada konsekuensi anggaran. Ya. Kenapa harus dari pusat ini? Ini sudah aturan dari UNESCO-nya sendiri. Kemudian ini melibatkan tidak hanya kabupaten kota yang di bawah otoritas gubernur, tapi juga melibatkan paling tidak 3 BUMN. Ada di situ PTBA, ada di situ PT KAI yang mengurusi jalur kereta api dan terakhir di situ Pelindo yang mengelola Emahaven yang sekarang dikenal dengan nama Teluk Bayur. Nah, belum lagi harus ada perwakilan dari kementerian, tidak hanya satu kementerian. Masuk Kementerian Kebudayaan. Ada Kementerian Kebudayaan, letak utama dari warisan dunia ini di Kementerian Kebudayaan, kemudian tentu pariwisata. Tentu kementerian yang lainnya adalah BUMN. PUPR, BUMN, itu terlibat semua. Nah, potensi marketnya sebenarnya cukup besar. 2019 begitu ditetapkan, Sawalunto itu cukup banyak yang datang, signifikan. Wisatawan asing yang ingin melihat itu, karena dipromosikan di UNESCO, di dunia gitu ya. Itu cukup banyak, tapi karena pandemi terhenti. Setelah pandemi berakhir di awal 2022 kan sudah mulai dilonggar. Giliatnya sudah mulai tumbuh ya. Beberapa bulan terakhir Dinas Pariwisata sudah melihat kedatangan wisatawan asing lagi gitu. Cuman permasalahannya ketika tidak ada badan pengelola, ada beberapa situs itu tidak bisa diakses karena tidak punya otoritas untuk mengaksesnya. Seperti beberapa situs yang dimiliki otoritas PTBA sendiri, lalu rel kereta api dan stasiun kereta api itu di bawah naungan PT KAI. Bahkan peneliti sendiri ketika ingin masuk ke Emahaven di Silo Gunung itu, ketika tidak harus minta izin khusus dulu ke Pelindo sebagai pelonggar. Kalau tidak bisa masuk untuk meneliti, mengembangkan program perjalanan pariwisatanya. Gitu. Nah, ini sangat urgent gitu. Kalau potensi market internasional ini kita sebut ini, kenapa kalau ini gagal kita sedih. Potensi marketnya ya, Bung Toat, kita lihatlah. Seandainya ini sudah bisa benar-benar dibuka akses ke semuanya, kita bisa setiap tahun mengadakan forum internasional wisata sains namanya, atau wisata edukasi, mendatangkan engineer dari seluruh universitas di dunia untuk berkumpul
di kawasan ini, kawasan tambang dan kereta api dengan rel yang sangat unik, rel yang punya gerigi di tengah ya. Ya. Itu teknologi mutakhir pada zamannya. Itu ya. Tidak, kalau Eropa kan datar, Cina itu datar, memang wilayah luas, Jawa itu datar. Ini Tapi Sumatera Barat pegunungan, mirip dengan Swiss, makanya teknologi kereta api didatangkan dari Swiss gitu. Nah, ini akan mendatangkan sebenarnya bisa setiap hari puluhan bahkan ratusan peneliti dan akan banyak tulisan-tulisan penelitian yang keluar dari sini dan bukan tidak mungkin akan berkembang juga teknologi perkeretaapian yang lebih modern lagi untuk Sumatera Barat sebagai transportasi massal, pendukung pariwisata. Itu saja sudah potensi ya. Belum lagi nanti kita melihat program-program perjalanan pariwisata yang sudah dibentuk oleh para ahli, itu melewati Danau Singkara. Kereta api yang melewati pinggiran danau itu tidak banyak dunia, Bang Tor. Yes. Saya di Korea 3 tahun. Berdiri bulu rumah saya nih. Iya, 3 tahun saya di Korea. Untuk itu harus musim semi atau musim panas, dan itu mahal. Waktu saya di Inggris, tidak banyak itu di Lake District, itu juga mahal. Di Eropa, yang kereta api melewati pantai itu juga mahal. Makanya di zaman kolonial, itu menjadi promosi wisata yang luar biasa. Mereka membuat sebuah travelog, datanglah berpariwisata ke Sumatera West Coast. Sejak Hindia Belanda, pariwisata di Sumatera Barat ini sudah internasional. Justru sekarang yang berkurang internasionalnya. Nah, inilah saya sangat bangga bertemu dengan Bung Eros ini. Wacana saya jadi terbuka. Saya kira warisan tambang Umilin itu hanya Tok Sawalunto aja potretnya. Ternyata banyak hal yang membuat dia menjadi warisan dunia. Ada 5 warisan dunia yang ditetapkan di Indonesia ini oleh UNESCO. Mulai dari Borobudur sampai ke Prambanan, kawasan Candi Prambanan, kemudian kawasan situs manusia Purba Sangiran, lalu landscape budaya Provinsi Bali, sistem Subak, dan yang kelima itu warisan tambang batubara Umilin Sawalunto. Bahasa kerennya Umilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto sejak 2019. Saya kira itu skopnya Sawalunto, ternyata tidak. Ada multi sektor yang harus berjibaku untuk ini. Dan ternyata kawasan heritage itu sampai ke ujungnya di Pelabuhan Teluk Bayur. Ya, di Indonesia ini paling besar. Nah, dan itu juga sebuah teknologi yang canggih di waktu itu, yang diterapkan di negeri terjajah kita dulu itu, yaitu di Sawalunto sampai ke rel kereta api yang bergigi di tengah. Dan itu kalau dinikmati sekarang harganya mahal. Nah, ini Bung Eros, ini persoalannya di mana mandeknya ini, sehingga euforia launching tidak berkelanjutan sampai munculnya persyarat harus ada badan pengelola. Nah, kalau mau kita lokalisir permasalahan, dari saya mengikuti beberapa. Nah, Bung Eros hantam aja, anak pernah ada urusan kan. Bung Eros kan digaji tidak oleh Pemprov Sumbar kan. Tidak. Siapa yang salah, mau gubernur salah sikat, wali kota salah sikat. Ya, oke. Kita runut lah ya, Bang ya. Ya, silakan Bung Eros. Agak mengkerucut. Jadi beberapa hari yang lalu saya juga diundang sosialisasi kembali oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Sebenarnya ini kan di bawah naungan, kalau World Heritage kan di bawah naungan Dinas Kebudayaan. Iya. Cuman ternyata yang membuat sosialisasi Dinas Pariwisata. Berarti concern Dinas Pariwisata sudah ada. Dinas Kebudayaan jarang ini. Justru membicarakan ekspedisi Pan Malayu, membicarakan ekspedisi banyak ekspedisi-ekspedisi yang lain, tapi tidak menyinggung ekspedisi ini. Saya melihatnya di situ ya, kritik. Lalu gubernur dan wakil gubernur sebenarnya sudah ngomong ke Jakarta, sudah bertemu dengan Menteri BUMN, tapi mungkin follow up-nya kurang kuat gitu. Sehingga badan pengelola ini juga sampai sekarang belum ada. Jadi mandeknya itu ada di Jakarta atau di Sumatera Barat? Sebenarnya nih kita urut. Kalau pembentukan World Heritage yang lain, dia mulai dari penetapan Cagar Budaya Nasional. Ya. World Heritage ini yang di Sawalunto, dia langsung ke World Heritage. Jadi Cagar Budaya Nasionalnya justru baru dimulai tahun ini dan akan ditetapkan tahun 2023. Kalau dia sudah nasional, tentu ada badan pengelola yang nasional. Nah, Sawalunto ini paling cepat, Bung.
2018 diusulkan, 2019 langsung karena sangat unik, disetujui langsung oleh UNESCO. Sangat unik. Kalau UNESCO bisa cepat, kenapa kita tidak bisa cepat? Itu permasalahannya. Mungkin banyaklah permasalahan teknis, tapi kan kita harus berpikir gila di sini. Wong dunia mengakui dengan segala macam tetek bengek administrasi yang bisa di-bypass, kenapa kok kita ribet sekali di administrasi, harus ini dulu gitu. Jadi ini butuh CEO komitmen. CEO komitmen itu di dalam Progul kan pariwisata. Ya. Progul provinsi pariwisata. Pariwisata ini sudah World Heritage. Ini memang tujuannya pariwisata. Masuk nggak di DTWU? Destinasi wisata unggulan. Unggulan ya DTW. Lalu kalau apa kendalanya? Apakah ada Pokja untuk penyelesaian ini? Sampai sekarang belum ada Pokja penyelesaian untuk pembuatan badan pengelola ini. Kenapa usaha yang dilakukan? Ya mungkin saja karena persyaratannya badan pengelola itu harus dibentuk Jakarta pusat gitu. Iya. Berarti nggak berani Sumbar untuk menginisiasi atau menjuluk durian supaya jatuh gitu. Lalu kalau begitu kita Iya. menunggu. Kemudian durian runtuh saya. Iya. Tentu kalau durian runtuh tunggu musim sama tunggu angin. Ya. Apa musimnya? Apa anginnya? Kalau enggak kan harus kita juluk. Mau tidak mau, kan kepentingan utama adalah kepentingan Sumatera Barat. Karena ini kan wisata Sumatera Barat. Walaupun ini bagian dari wisata Indonesia dan dunia. Yang paling menikmati sebenarnya kan Sumatera Barat. Ini memang tujuan utama wisatawan internasional. Ini sudah ada. Membentuk badan pengelola itu tidak sebanyak dana dan usaha serta energi waktu yang dibutuhkan, tidak sebanyak membuat yang baru. Kalau kita membangun geopark itu oke. Ada geopark 3 yang sudah jadi nasional setahu saya waktu itu. Harau, Siloke, Batu Kapal. Ya. Itu saya ikut itu waktu datang yang dari Prancis menemani mereka. Masalah mereka adalah memang badan pengelolanya juga harus mengerjakan banyak hal. Dan itu inti dari geopark adalah terjaga ekosistem sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Tapi banyak geopark itu belum. Jadi PR-nya masih banyak nih untuk bisa global geopark. Sementara UNESCO telah menetapkan di Ombilin ini. Masalahnya kan apakah kita mengerahkan semua energi dan anggaran untuk membuat yang baru, itu boleh, tapi kenapa tidak membuat Melupakan yang ini. sebesar itu juga lah usahanya. Ini saya rasa ini sebuah paradok yang luar biasa ini. Ketika kita ingin mengatakan Sumatera Barat itu jadi daerah destinasi wisata baik nasional maupun internasional, tapi kenyataannya salah satu magnet yang ada itu saja kita biarkan. Iya. Kata Bung Eros tadi, ngapain kita capek-capek bikin usulan-usulan baru sementara yang ini aja dengan begitu cepatnya proses Ombilin itu menjadi warisan wisata dunia. Ini sebuah hal anugerah sebenarnya, betul kan? Betul. Orang lain, daerah lain sangat lama untuk mengurus untuk mendapatkan sertifikat warisan dunia itu. Iya, contoh Borobudur. Borobudur itu 1991 ditetapkan. baru masuk jadi Sejak 7 kapan kayaknya, Borobudur di eskavasi? Kita semua tahu kan, puluhan tahun. Iya. Nah, ini makanya sekarang yang paling penting kita lokalisir lah permasalahan. Kalau memang permasalahannya cuma badan pengelola, tentu fokus badan pengelola. Kalau pusat tidak punya concern yang tinggi, tentu kita yang di bawah yang menjulak. Karena ini kepentingan kita. Bagaimanapun juga kita harus sering-sering gitu mengingatkan ini, kalau bisa bikin pogjanya gitu supaya cepat. Karena sayang. Potensi ini cuma dimiliki, kita lihatlah kompetitor dari wisata tambang batubara Ombilin ini, kompetitornya menurut para peneliti yang dari TB ini hanya Malaka dan Penang. Tapi Malaka dan Penang kan sudah jadi. Ya. Dia juga UNESCO World Heritage. Tapi kan memang dikerahkan dana untuk menciptakan, sehingga orang pergi ke Malaka berlibur. Yang pergi ke Sawalunto memang dipromosikan oleh UNESCO, tapi promosi yang dilakukan oleh Sumatera Barat sendiri untuk ini sangat minim.
Dan kendala saya dengar juga dari beberapa kawan di pemerintahan, sekarang ini kalau kita mau mengalokasikan dana, ada beberapa miliar mau dialokasikan dana untuk memperbaiki situs-situs itu, tidak bisa. Karena merubah sedikit saja, merubah warna cat aja, kena pasal. Karena ini sudah warisan dunia. Iya. Jadi terhambatnya hanya masalah, saya pikir ini hanya masalah komunikasi pusat dengan daerah. Nah, akhirnya terungkap juga satu kali lagi hal-hal persoalan yang melemahkan kita, komunikasi pusat dengan daerah. Kalau pusat tidur, kita bangunkan. Iya. Kalau daerah tidur, minta pusat yang bangunkan. Ini kan persoalannya sudah jelas ini. Harus kita kelola, harus kita bentuk badan pengelola. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wali Kota yang di daerah yang masuk dalam warisan dunia Ombilin Sawalunto itu mestinya duduk bersama. Betul. Apa yang akan kita kerjakan? Betul nggak itu, Bung Eros? Betul. Saya ingin nih Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, terutama Pak Wakil Gubernur ini kan giat sekali mempromosikan Geopark. Bahkan Geopark itu muncul di dalam revisi Riparda ya, Ripda. Ya, Ripka Rencana juga Induk Pariwisata Daerah. muncul di situ. Setiap ada kabupaten kota ingin membuat Ranperda yang baru, Perda yang baru pariwisata, itu harus ada bicara soal Geopark. Ya. Tapi 7 kabupaten kota yang dilewati oleh World Heritage Ombilin ini harusnya punya beban khusus untuk mengembangkan yang ini dong. Masuk di situ, di perdanya harus masuk gitu. Harus dibicarakan gitu. Iya, tidak ada gunanya tim percepatan pariwisata TPP Sumatera Barat ini, sebenarnya tidak ada gunanya ya. Kalau hal-hal yang ini aja tidak beres sama dia. Oh ya, harusnya itu menjadi sebuah wacana yang memang diulang terus-menerus. Ini harus wacana besar. Nah, jadi menjadikan Heritage ini bertahan supaya tidak jadi disuspend oleh UNESCO, memang harus ada prioritas, skala prioritas yang Betul. paling prioritas itu. Betul. Kita sedih melihat ini, Bung Toat. Ada dua, sebenarnya kan sebelum World Heritage UNESCO ini kita mendengar ada rendang. Ya. Ditetapkan oleh CNN, semua orang ingin tahu rendang. Ya. Sampai akhirnya Gordon Ramsay dengan National Geographic bikin video rendang yang heboh. Itu sudah promosi luar biasa kan? Ya, betul. Tapi tanggapan kita, Pak, masa Gordon Ramsay bikin rendang kayak gitu? Orang juga bisa. Permasalahannya adalah rendang kita sudah dipromosikan oleh Gordon Ramsay. Tindak lanjut dari kita apa? Nah, sama kan? Lalu Nagari terindah, Ya, Pariangan. Pariangan di dunia. Itu bukan pemerintah yang bikin, itu anak nagari yang menyusun data-data penelitian kita tentang manuskrip bersama British Library waktu itu, diserahkan ke Budget Travel. Budget Travel melihat ini nagari terindah, potensi utama adalah warisan budayanya di nagari Pariangan itu. Ya. Lalu sampai sekarang itu ada puluhan miliar dari pusat, sampai sekarang nggak bisa digelontorkan untuk pengembangan itu karena lagi-lagi komunikasi. Nah, jadi ada. Kalau boleh saya bercarut di sini, bercarut saya. Maka kita harus data potensi yang ada yang sudah terpromosikan dengan baik di dunia, itu jadi pilar utama pariwisata kita harusnya. Baru yang lain-lain itu kita bangun untuk pendukungnya. Nah, di sini apakah obrolan tentang pariwisata Sumatera Barat fokus pada pasar dunia ini? Pasar objek atau destinasi yang sudah memiliki pasar dunia ini? Kan enggak. Fokusnya pada membentuk yang baru. Saya menjadi kehilangan kata-kata ini ketika fakta ini ternyata tidak direspon dengan serius. Lalu ini jelas sudah mengusik logika publik kita ini. Ombilin Call Meaning Heritage of Sawalunto 2019 mendapatkan sertifikat UNESCO sebagai warisan dunia. Tapi 2024 ya. Ya. 2024 itu akan dievaluasi. Ya. Kalau tidak siap, kalau tidak ada badan pengelolanya, mohon maaf, Ombilin akan dicoret dari warisan. Kita punya 2 tahun lagi. Nah, 2 tahun lagi. Nah, 2 tahun lagi ini, pemirsa Ngopi Toat harus bisa memberikan masukan-masukan cerdas ke para pengambil kebijakan terkait ini. Bung Eros kuat dalam hal narasi dan punya data yang otentik juga. Kalau seandainya ini tidak dikolaborasi, saya yakin disuspendnya Ombilin Call Meaning ini akan terjadi. Karena persoalannya
komunikasi tadi. Iya. Tidak, kalau kata orang bijak kan tidak ada yang tidak terselesaikan oleh komunikasi. Iya, betul. Tapi kalau di sini bisu, di sana tuli, ya gimana cara komunikasinya? Makanya ya dengar, mudah-mudahan banyak yang dengar ini dan tergerak hatinya. Kalau tersinggung justru bagus. Bagus. Karena memang tujuannya adalah menyinggung supaya kemudian berpikir dan beraksi. Mudah-mudahan aksinya adalah menyikapi ini dengan serius. Ya begitu ya Bang Toat ya. Karena kalau nggak kita singgung-singgung, kan kayak nggak ada masalah. Seperti nggak ada masalah. Bahkan kita di akhir-akhir setelah 2019 itu sudah lupa itu. Iya. Kota Sawalunto itu menjadi heritage-nya dunia. Kita mungkin pernah dengar Sawalunto itu punya SIM Fest. Ya. Sawalunto International Music Festival Ya. itu salah satu terlibat Bung Edi Utama itu kan. Itu dikunjungi banyak musisi sama penggemar musik internasional. Sawalunto tuh rame. Dengan background latarnya tambang itu kan. Iya. Kemudian ada TDS pernah juga start di sana. TDS. Kemudian ada Siska, Sawalunto International Songket Karnaval. Karnaval terpanjang. Juga mendapat rekor muri. Tapi dua itu saja sebenarnya belum cukup. Karena belum ada festival atau event yang memang dilaksanakan pada situs warisan budaya dunia yang intinya kan teknologi tadi. Jangan kita berpikir Indonesia ini tidak pernah mendapatkan perhatian dunia terhadap teknologi. Jalan Raya Dendels itu kan cuma jalan raya ya. Ini tambang. Dari sini kemudian terbentuklah kan rel kereta api dari Sawalunto ke Padang. Persimpangannya adalah Padang Panjang. Stasiun kereta api Padang Panjang itu dulu besar, maka Padang Panjang itu dulu lebih besar daripada Bukit Tinggi. Ya, lebih hebat. Nah, dibangunlah jalur kemudian ke Bukit Tinggi untuk ini hasil bumi. Sampai ke Payakumbuh. Sampai Payakumbuh, sampai katanya dulu ada juga di Payakumbuh itu bandara udara namanya di Piobang. Nah, cuman tambangnya kemudian dibatalkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena mungkin merdeka kita ya. Lalu kita lihat juga si Emma Havennya sendiri, kita kan rindu ya. Kalau ke Malaka, Bung Toat kalau ke Malaka kan enak ya. Belum pernah saya ke sana Di pinggiran sungai Malaka, kayak di Venice gitu. Kita lebih bentang sungainya lebih luas dari Malaka, lebih lebar yang Batang Arau itu. Terbayang nggak kalau duduk-duduk di pinggir itu nanti bisa betapa kita bisa membayangkan ini dari pusat tambang Ombilin itu. Kita berkereta api mengelilingi sampai ke Singkarak, sampai ke terowongan Lembah Anai itu, sampai ke Teluk Bayur. Wah, dahsyat. Itu mungkin siapa saja mau bayar mahal itu. Iya. Kalau mau cepat, mungkin untuk mendaki itu susah karena ada beberapa sampai kalau dari Sawalunto ke Solo itu mungkin agak susah karena ada sekarang bangunan di atas rel. Tapi dari kota Solo sampai Ombilin aja, itu bisa luar biasa. Dari Solo sampai Ombilin untuk minum kopi di atas kereta api sambil menikmati pemandangan. Sedap ya. Sudah sedap. Apalagi nanti ada berhenti, kemudian dilanjut makan siang di tengah danau Singkaraknya. Itu kan bagian ya. Terus apalagi nih Bung Eros? Kalau memang terkendala oleh badan pengelola ini, kita ngapain lagi gitu? Kalau memang si pengambil kebijakan sudah nggak acuh aja gitu. Sekarang ya, kalau badan pengelola tidak ada, tentu ini sudah ada ahli membuat program wisatanya sebenarnya sudah ada dibuat. Salah satu tema utamanya ini mungkin saya boleh bacakan. Ya silakan. Tema utamanya itu adalah tema utama polpernya. Situs pertambangan batubara Ombilin Sawalunto adalah bukti dampak revolusi industri wilayah Hindia Belanda yang telah turut menggerakkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia serta kontribusi kepada perkembangan teknologi awal di bidang pertambangan modern dunia. Bahkan founding father kita tidak akan sampai ke Belanda kalau tidak ada Sawalunto ini sebenarnya. Betul. Dan subtema-subtemanya sudah jelas. Pertama, ekspedisi of the black gold. Jadi batu bara itu black gold. Dan batu baranya batu bara grade A. Di dunia tidak banyak. Lalu Maitam Odyssey, kereta api tercanggih pada masa itu yang ada di Indonesia. Sekarang kan ada satu gerbongnya di
Ambarawa ya kalau Ya. tidak salah ya. Tapi kan kontur tidak seunik yang di Tidak Sumatera Barat. tidak menjiwai itu. Iya betul. Lalu ada juga ya banyaklah jurni diambilin itu aja kalau kita. Nah, ini harusnya ini yang meng-arrange ini badan pengelola ini. Nah, hubungannya dengan badan pengelola ini kan sebenarnya bisa diserahkan ke Dinas Pariwisata atau bekerja sama dengan Tour and Travel atau kalau tidak ada badan pengelola tidak akan tema-tema tur ini tidak akan bisa tercipta karena aksesnya tidak terbuka untuk publik. Akses yang berada di PTBA, PT KAI, serta Pelindo itu tidak wewenang pemerintah provinsi. Dan ada pula garisannya ya. Ada garisannya. Pagar apinya ada, tidak boleh merubah cat. Tidak boleh merubah cat. Tidak boleh merubah struktur kontur. Betul. Berarti kan perlu duduk bersama, bersepakat. Kita akan melakukan apa? Kalau ada badan pengembangan, kita akan bicara soal program pengembangan. Setelah itu kita bisa memprediksi kok berapa income yang akan didapatkan oleh Sumatera Barat dari pariwisata. Dan itu pariwisatanya dalam tanda kutip itu pariwisata khusus namanya, minat khusus ya. Betul. Karena Sekarang lebih banyak peneliti ya. betul. Sekarang kan kita ini income PAD itu kan di bawah minus ini sekarang. Untuk mencapai 5% itu kita ditunjuk penelitian oleh BI masalah preferensi pariwisata. Tidak ada ini di dalam perspektif wisatawan Nusantara tidak ada. Tapi wisatawan internasional punya. Sekarang wisatawan nasional kan tidak bisa mengakses. Makanya sekarang untuk internasional di Sumatera Barat ini masih pilihan utama adalah waves yang ada di Mentawai. Tapi di sini sendiri belum ada. Bayangkan Bang, kita kehilangan berapa potensi dolar yang akan bisa nikmati oleh masyarakat Sumatera Barat, Bang. Kalau seandainya ini dibatalkan, Bang. Nah, apalagi memang itulah faktanya kekinian. 2 tahun lagi Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto akan menunggu keputusannya. Ya. Kalau ini sudah keputusan yang terburuk itu dibatalkan warisan dunia di satu-satunya yang ada di Sumatera Barat, Ya, ini membuat sebuah Sumatera Barat kalau tidak salah ini sama dengan kita masuk ke dalam udara hampa jadinya ini. Karena sesuatu yang sudah ada lalu hilang di depan mata. dan mungkin ini hanya kekhawatiran. Kalau Abang misalnya sudah percaya kepada sesuatu, lalu ternyata sudah dipercaya usaha lah bisnis ya, ternyata tidak dikelola dengan baik, gagal, tutup, mau bikin lagi, Abang percaya nggak untuk kalau ada orang itu mengajukan lagi buka bisnis yang baru kita? Gitu? Nggak ada, mana ada orang mau percaya lagi. Kalau seandainya nanti mengusulkan yang baru Sumatera Barat, Ya nggak ada. Saya rasa geopark itu akan ditendang juga oleh UNESCO nanti itu. Gitu Ini yang kekhawatiran sudah ada saja Anda ente nggak bisa bikin, apalagi ini mau diusulkan. Kemana ini isi kepala kita jadinya? Terbuka wawasan saya terus terang dengan adanya Bung Eros ini. Mungkin ini hanya sebuah referensi kita. Kita tidak menjustifikasi siapa yang salah, siapa yang benar dalam hal ini. Tapi yang jelas dengan tidak adanya badan pengelola kita semua salah. Mungkin dalam akhir dari ngopi Toat ini saya minta closing statement yang keras dari Bung Eros. Silakan Bung Eros. ya. Khusus menyikapi keberlanjutan dari warisan tambang batubara Ombilin Sawalunto ini tidak milik Sawalunto saja. Ini milik Sumatera Barat, milik Indonesia dan sudah diakui juga menjadi milik dunia. Segala permasalahan setelah pengakuan ini itu teknis. Dasarnya hanya komunikasi. Iya, iya. Jadi ini tidak permasalahan dunia akhirat, it's not rocket science istilahnya. Siap. Nggak terlalu pelik kalau komunikasi bisa diciptakan dengan baik. iya. Jadi mungkin para pemangku kekuasaan, otoritas dari level kabupaten kota, provinsi, sampai kementerian dan pemerintah pusat, mungkin sampai presiden pun sekalian. Karena Indonesia punya 5 cuman. Kalau hilang 1, Indonesia cuma punya 4. Iya. Ayolah kita berkolaborasi Siap. gitu. Jangan
hanya gara-gara mentok di sini kita mundur, mentok di sini kita mundur. Bayangkan, bahkan orang yang menginisiasi ini sudah meninggal. Dia tidak menikmati kok, tapi dia memulai. Masa kita sudah selesai, kita tidak lanjutkan. Itu aja. Terima kasih Bung Eros. Saya kira ngopi Toat sore ini kita banyak mendapat pengayaan terhadap warisan dunia ini. Hanya 5, kalau sempat Ombilin itu disuspend oleh UNESCO, maka kita tinggal 4. Ini tanggung jawab kita bersama. Saya kalau mau ada penggiat pariwisata di Sumatera Barat ini bikin petisi ke Presiden, saya mau nandatanganinya. Karena ini kita harus mempertahankan ini. Walaupun dengan tetes darah penghabisan. Nah, ini intinya. Saya stop ngopi Toat sore ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Ambo kiriman linknya ke Erick Thohir, Bung.